Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi di awal tadi ada video singkat gambaran para tersangka kasus pemerasan dalam penerbitan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di Departemen Kemenak ya, Kementerian Perdagangan. Yang jelas di sini tadi itu ada wamen kita yang selama ini kalau kita lihat kata-katanya keras, garang gitu kan, kemudian sepertinya lemas lunglai nggak berdaya bahkan menangis. Tapi memang kemudian tragisnya para awak media yang meliput tuh bukannya simpati, bukannya kemudian memberikan semangat, justru sepertinya ada teriakan-teriakan ejekan ya. Cemen artinya memang kalau kemudian saat ini bahkan seorang awak media yang harusnya netral gitu kan, yang cari-cari berita ini juga sebagai bagian daripada elemen masyarakat Indonesia menunjukkan betapa kesalnya kita semua, betapa bencinya kita semua terhadap para koruptor ya, yang memang kemudian sepertinya menari-nari di atas penderitaan rakyat, di mana kemudian kondisi negara kita lagi prihatin, banyak warga negara, masyarakat yang lagi bersedih karena banyak kasus PHK, kemudian banyak yang kemudian usahanya bermasalah gitu kan, daya beli masyarakat turun. Justru orang-orang ini sepertinya juga nggak peduli ya, dimana kemudian mereka sebagai aparat yang berwenang justru mengail ya di kala masyarakat susah, yaitu kemudian di sini kasusnya pemerasan ya. Pemerasan tapi bukan kemudian penyuapan, karena memang dikatakan oleh juru bicara KPK di sini mereka terhadap perusahaan-perusahaan yang mengajukan untuk penerbitan surat sertifikat K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja sebagai salah satu perangkat penting dalam sebuah perusahaan ataupun orang yang akan bekerja ya teman-teman di perusahaan ini, mereka memperlambat, mempersulit, bahkan dikatakan tidak memproses daripada penerbitan sertifikat K3 kalau kemudian para korbannya, para yang ini perusahaan tidak memberikan fee. Nah ini luar biasa sekali ya teman-teman, bahkan ini adalah orang-orang di departemen yang harusnya memberikan bantuan lah pada para tenaga kerja yang mencari kerja ataupun perusahaan-perusahaan gitu kan, justru dijadikan ladang yang untuk pemerasan. Ini luar biasa sekali, dan ini sepertinya memang sebuah peringatan buat Presiden kita Pak Prabowo Subianto, bahwasanya memang saatnya saat ini kemudian untuk membersihkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini jelas-jelas kan kalau nggak presiden seperti ini, kalau nggak kemudian dibersihkan orang-orang di sekeliling Pak Prabowo dari orang oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab seperti ini, tentunya akan menurunkan kredibilitas daripada pemerintahnya Pak Prabowo, yang mana semuanya sudah bekerja keras, Pak Prabowo Subianto dan juga para pembantu menteri-menterinya dan juga para kader Partai Gerindra ini kan, hanya karena kemudian orang-orang oknum-oknum yang kemudian tidak bertanggung jawab seperti ini bisa nurun ya kredibilitasnya. Dan ini sungguh sangat menyedihkan, karena memang Pak Prabowo ini baru sekitar 10 bulan masa awal pemerintahannya berusaha kemudian untuk memberikan yang terbaik ya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Justru saat ini kredibilitasnya paling enggak ya terpengaruh lah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang seperti ini gitu kan. Apapun itu, memang kedepannya kita berharap ini merupakan awal yang baik daripada bersihnya kabinet Pak Prabowo dari orang-orang oknum-oknum yang memang sepertinya ya bisa merusak daripada kredibilitas pemerintahannya Pak Prabowo. Ini jadi pembelajaran kita semua, dan seperti sudah saatnya Pak Prabowo kemudian untuk mengambil orang-orang yang memang kredibel ataupun orang-orang yang memang tepat di bidangnya, the right man on the right place, bukan sekedar kemudian orang-orang yang mungkin dititipkan, mungkin karena faktor-faktor dulu simpatisannya, yang orang-orang yang kemudian nggak tepat di bidangnya seperti ini.
Tapi memang perlahan-lahan memang kabinet Pak Prabowo ya alhamdulillah mulai dibersihkan satu persatu dari oknum-oknum yang memang cuman ingin membonceng, menumpangi kesuksesannya Pak Prabowo untuk kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini luar biasa sekali, dan ini merupakan sinyal bahwasanya Pak Prabowo, Pak Subianto ini betul-betul ingin menegakkan hukum ya teman-teman. Dia walaupun yang terlibat itu orang-orang di kabinetnya menyatakan bahwasanya beliau tidak akan membela dan membiarkan proses hukum berlangsung. Artinya nggak main-main. Dan kemudian ini menjawab sudah gitu kan. Kenapa Pak Prabowo Subianto beberapa bulan yang lalu mau sampai memerintahkan prajurit TNI, bahkan prajurit TNI juga merahkan kendaraan berat berupa panser untuk melindungi institusi-institusi kejaksaan ya di Kejaksaan Agung. Nah ini memang institusi kayak Kejaksaan Agung, KPK ini perlu mendapatkan perlindungan ekstra ya. Dan ini tentunya sudah dikoordinasikan oleh Pak Prabowo Subianto, dicontohkan untuk mengambil langkah strategis, baru kita semua terbuka matanya. Karena memang ini Pak Prabowo sepertinya akan puputan ya, mulai perang habis-habisan terhadap orang-orang yang memang merusak ya, keuangan perekonomian negeri ini. Dan ini lagi-lagi memberikan sinyal ketika kemudian kemarin wamennya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, kita semua bisa menarik napas lega. Artinya memang kemudian nggak kemudian main-main, betul-betul sinyal keras dari Pak Prabowo Subianto terhadap orang-orang yang memang sekalipun merasa dekat dengan Pak Prabowo Subianto, tapi kalau melakukan korupsi, melakukan kesalahan di kala masyarakat lagi susah ya betul-betul ditindak gitu kan. Dan ini pastinya akan terus ya teman-teman, karena memang kasus-kasusnya selain kasus di Kemendak ini ada PR lagi ya. PR-nya adalah ketika ada kasus dulu beberapa oknum dari Kemendikti yang memang terlibat dengan judol dan nyusul, kemudian ada korupsi di Kemenak terkait kuota haji yang lagi juga diperiksa KPK, yang sampai saat ini sepertinya tersangkanya belum muncul. Kemudian menyusul lagi kasus ini ya, dugaan korupsi juga di Kemendikbud yang terkait dengan pengadaan laptop ya, yang jumlahnya korupsinya diperkirakan sampai triliunan seperti yang terjadi di Kemenak. Karena kalau ini kemudian tersangkanya sudah kemudian langsung diumumkan, ini membuat kita lega. Artinya memang penegakan hukum ini betul-betul supremasi hukum ini di atas segalanya di eranya Pak Prabowo gitu kan. Yang sebelum-sebelumnya saya pikir juga mengalami masalah gitu kan, mengalami masalah gimana kemudian kemarin di pemberitaan sampai ada orang yang sudah vonisnya sudah ingkrah bahkan dari Mahkamah Agung sampai dengan saat ini sudah 6 tahun dari 2019 kemudian sampai 2025 juga belum dieksekusi, dan itu masih jadi polemik ya. Tapi dengan penetapan tersangka di kasus di Kemendak, kasus pemerasan penerbitan sertifikat K3 kemarin, meyakinkan kita semua bahasanya Pak Prabowo serius. Kita bisa berharap banyak pada Pak Prabowo Subianto untuk kemudian menangani masalah korupsi yang semakin hari semakin merajalela di negeri kita ini. Dikala memang masyarakat membutuhkan support ya dari pemerintahan saat ini, memang masyarakat lagi banyak yang susah. Semoga depannya Pak Prabowo Subianto memang diberikan kekuatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam memerangi masalah-masalah korupsi yang terjadi di negeri kita. Nah, teman-teman bisa kasih komentar kalau punya analisa yang lain ya terkait dengan kasus dugaan pemerasan dan korupsi di Kemendak ini. Monggo silahkan tulis di kolom komentar ya. Salam sedulur.